yang dapat bersifat ulet atau getas. Jadi ini bahan materialnya ada ulet dan getas atau di antara keduanya. Nah, di sini ada aspek terpenting dalam mode kegagalan adalah perbincangan. Kekuatan adalah tegangan. Nah, di sini yang kita lihat ini kegangan bila kekakuan dikaitkan dengan lendutan. Secara umum dapat dikatakan bahwa struktur dikatakan kuat apabila tegangan yang terjadi atau terhitung pada seluruh titik pada struktur tersebut masih di bawah tegangan kritis. Nah, ini di garis bawah ini. Jadi bahwa struktur dikatakan kuat bahwa tegangan yang terjadi itu masih di bawah tegangan kritis. Jadi makanya nanti kita ngitung kekuatan ini. Tegangannya berapa? Masih di bawah tegangan kritis atau tidak? Nanti ada hitungannya. Nah, jadi kalau masih di bawah tegangan kritis masih kuat, aman. Nah, terus untuk kegagalan plastisitas lokal di sini tegangan kritis yang dimaksud adalah tegangan luluh bahan. Nah, ini jadi bahan ya, yang plastisitas lokal. Sedangkan untuk mode kegagalan instabilitas, ini keterangan yang tadi yang di atas, tegangan kritis yang dimaksud di sini adalah tegangan kritis yang mengakibatkan buckling, ini penekukan. Nah, jadi tegangan kritisnya yang mengakibatkan buckling, itu yang instabilitas. Jadi secara ini yang tadi yang di atas, ya, di bawah ini keterangannya. Oke, terus selanjutnya ini ada contoh tentang hubungan tata letak, keandalan, dan biaya. Jadi banyak yang buku-buku ya, konsep-konsep desain. Jadi di sini bahwa untuk ya kurva biaya fasilitas ya kan untuk pembangunan untuk 100%. Nah di sini bisa dilihat awas ada berapa persen ini studi awalnya dulu, baru masuk ke desain konsep jadi prosesnya, kemudian masuk ke desain detail jadi baru bisa desain konsep, bisa langsung baru masuk fabrikasi. Nah, ini baru di sinilah instalasinya biar sampai 100%. Jadi ini adalah tentang kurva-kurva fase proyek. Jadi model seperti ini. Jadi banyak model ya. Jadi cuma ini yang secara sederhana aja. Kita masuk ke langsung ke bagian 2. Ini rancang bangun struktur kapal. Ada namanya fitrah struktur kapal. Ya, jadi belum kita bangun kapal ini ada namanya ukuran-ukuran utama. Ya di sini ukuran dan sebuah kapal ini terutama dalam pelayaran, pertimbangan fungsionalnya juga seperti kita ngitung nanti stabilitas, tahanan, ya kan, dan efisiensi propulsi yang tinggi dan batasan-batasan pelayaran pada syarat atau lebar kapal yang mempengaruhi pemilihan ukuran dan bentuk kapal. Jadi kalau kita buat kapal, kita lihat ada batasan-batasan. Kalau masuk ke daerah sungai, ya kan, atau ini, nah itu kan tentu kita draftnya itu kapal itu juga harus kita tahu yang cocok di melalui sungai itu syarat airnya berapa, jangan sampai masuk ke sungai itu kapalnya kandas. Jadi maka ada batasan-batasan dalam untuk menentukan ukuran utama. Jadi disesuaikan dengan kondisinya kapal itu. Kalau di laut lepas nggak masalah ya kan. Jadi untuk dalam berapa selama masih bisa laut itu kan jadi cukup dalam, lebarnya juga besar. Tapi kalau masuk ke daerah-daerah tertentu kayak terusan Suez, nah itu harus disesuaikan untuk ke lebar berapa kapal jadi supaya bisa melewati kapal itu terusan, contohnya bisa terusan Suez. Selanjutnya di sini karakteristik khas yang menonjol dari struktur kapal ini adalah ukuran, terus kompleksitas, terus kemultifungsian komponen-komponen struktur. Ya, jadi ada daripada fitrah kebobolisis beban pekerjaan ketidakpastian melekat pada kemampuan kita dalam memperkirakan respons struktur kapal terhadap pembebanan tersebut. Jadi di sini disebut juga di teori ini bahwa struktur di darat itu beda sekali. Sebuah kapal tidak tumpu pada suatu sistem tumpuan yang tetap, tetapi memperoleh tumpuan menyeluruh
dari gaya tekan ke atas yang diberikan oleh sebuah lingkungan fluida yang dinamis dan selalu berubah. Nah ini jadi kita merancang kapal berbeda dengan struktur-struktur yang di darat. Jadi maka disebut tidak tadi ketidakpastian karena dinamis, fluida yang dinamis dan selalu berubah. Terus ini ada beberapa metode analisis yang untuk mengevaluasi suatu kapal. Nah di sini selama puluhan tahun ini perancangan dan analisa struktur kapal telah maju besar dengan praktek-praktek perancangan yang lebih rasional. Meski demikian banyak aspek dalam struktur kapal belum sepenuhnya dapat dipahami melalui analisa murni sehingga perancangan strukturnya masih tetap melibatkan gabungan yang bijaksana serta imajinasi secara teori dan pengalaman. Nah, ini teorinya semua nih. Nah, jadi lanjutnya kita lihat tentang ukuran dan kompleksitas struktur kapal. Ini nih teorinya bahwa kapal ini struktur yang bergerak manusia yang terbesar kapal. Terus ukuran rata mobilitas sebuah kapal memberi pengaruh yang sangat besar baik pada tata letak struktural maupun perancangannya. Ya, ada contoh, ini kapal-kapal besar, ya seperti kapal tanker, ini super tanker, yang sampai 600.000 ton, ukuran panjangnya 400 meter, lebih lapangan bola ya, lebarnya 63 meter, tinggi 36 meter. Nah ini struktur yang paling kompleks, jadi ini contohnya kapal-kapal ini. Maka nanti pembuatan strukturnya juga tidak tidak sederhana ya kan, makanya kompleks sekali. Jadi harus bisa mengangkut 600.000 ton ya kan. Nah, jadi benar-benar harus yang struktur yang kuat. Selanjutnya kita baca lagi nih teorinya tentang fungsi berganda komponen-komponen struktur kapal. Ya, di sini bahwa dibilang berbeda dengan struktur darat, di sini komponen struktur kapal dirancang untuk melakukan fungsi berganda di samping untuk memberikan integritas struktur kapal. Terus ini pelat lambung misalnya, pelat lambung dia tidak hanya sebagai komponen kekuatan utama, juga sebagai amplop kedap yang memiliki bentuk yang memberikan stabilitas yang cukup terhadap keolengan, tahanan yang kecil terhadap gerak maju kapal. Serta sini ada kemampuan kendaliannya yang dapat terima dan karakteristik fokus yang baik. Terus ini teori-teorinya jadi bisa dibaca aja, kayak banyak komponen struktur memiliki fungsi berganda, misalnya sekat melintang. Nah ini bagian sekat melintang. Ini di sini juga peran besar untuk kekuatan lambung kapal nih, sekat melintang. Ya juga sebagai pembatas pada ruang internal, maka kan ada sekat melintang juga melindungi supaya kalau ada kebocoran, ya sekat-sekat itu yang membatasi daripada penyebaran air di mana-mana. Terus selanjutnya, letak-letak ini semua nanti ya ada fungsi-fungsinya di sekat-sekat melintang, ya berfungsi ganda. Terus ada di sini ya komponen-komponen yang lainnya yang bisa kekuatan pada komponen-komponen sistem penegar dan lain-lainnya. Nah, ini bisa dibaca aja tentang plat-plat ini kan udah penegar ya kan, tentang struktur kapal. Jadi benar-benar teori banget ya. Terus ini kita masuk ke 24 nih tentang mode kegagalan struktur kapal. Jadi justru kita sebagai perancang struktur itu menghindari terjadinya kegagalan struktural. Maka sini perancang harus menyadari kegagalan yang mungkin terjadi dan metode yang meramalkan kejadian kegagalan tersebut. Di sini ada jenis mode kegagalan. Pada suka umumnya adalah mode kegagalan yang khas pada struktur yang terdiri sistem pelat berpenegar yang dirakit dengan proses pengelasan untuk membentuk sebuah struktur monolitik dengan cadangan kekuatan yang besar. Ya, jadi banyak bisa dilihat kegagalannya. Sedangkan kegagalan kecil hanya memiliki konsekuensi estetika pada tingkat yang parah. Paling serius ada kegagalan struktur secara katastrofik yang menyebabkan tenggelamnya kapal. Nah ini jangan sampai ya.
agak sampai tenggelam ya. Di sini ada 2 tingkat keparahan ekstrim ini, terdapat beragam mode kegagalan mungkin mengurangi kemampuan menyangga beban dan komponen struktur individu namun tidak menyebabkan kegagalan struktur menyeluruh. Kegagalan bisa dapat diketahui dan diperbaiki sebelum jumlah dan dasarnya bertambah sampai pada tingkat membahayakan. Di samping tubrukan dan kandas, di sini ada 4 mekanisme utama yang menyebabkan kegagalan struktur kapal, yaitu yang pertama luluh, akibat tarikan atau tekanan berlebihan yang tadi kan, akibat dari kepala gelombang yang luluh, tarikan dan tekanan yang berlebihan. Terus ada buckling, akibat ketidakstabilan geser atau tekan. Cukup. Yang ketiga nih retak kelelahan, jadi juga plat ada retak kelelahan karena karena gelombang ya kan, platnya jadi sampai retak kelelahan ini. Yang keempat pecah getas, jadi karena getas kamu melebihi daripada tegangan yang diizinkan maka dia bisa pecah atau getas. Ini ada 4 yang dilihat mekanisme kegagalan. Kita lihat yang ke-8. Ini ada falsafah. Ini falsafah dalam prosedur perancangan struktur kapal. Sini disebutkan bahwa pengembangan suatu prosedur perancangan struktur yang sepenuhnya rasional telah dilakukan dalam berbagai bidang termasuk struktur kapal. Di sini prosedur mungkin pertama merumuskan suatu persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh struktur tersebut, mulai penerapan konsep-konsep dasar dan analisa matematik, jadi banyak hitungannya. Terus ini ada informasi empiris tertentu mempelajari struktural dan ukuran struktur yang sekaligus memenuhi semua kriteria yang disyaratkan. Lanjutnya sini ada persyaratan, syaratkan mencakup persyaratan fungsional dari pemilik dan persyaratan kelembagaan yang ditetapkan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga berwenang lainnya yang berkepentingan dengan aspek-aspek, kenapa jadi gini-gini ya, dengan aspek-aspek keselamatan, navigasi, nah ini bagian-bagiannya juga, pencegahan penyemaran lingkungan, ya, dan pengukuran tonase dan standar-standar perburuhan. Nah, di sini bahwa pemilihan ukuran utama dan tata letak kapal untuk memenuhi persyaratan tersebut merupakan tanggung jawab naval arsitek, ya, perancang. Telah ditentukan dalam tahap konsep desain. Nah, di sini tentang merancang komponen utama struktur kapal, bahwa ukuran utama dan bagian ruang dalamnya digunakan sekat melintang, geladak, dan batas-batas tangkis telah ditentukan oleh peserta tersebut. Nah, di sini ada permasalahan perancang struktur kapal mencakup pemilihan jenis bahan, jadi permasalahan jadi supaya diperhatikan, jadi tidak boleh mengenyampingkan jenis bahan, karena pernah kejadian bahwa bahan-bahan kayak material kapal harus menggunakan use marine standar untuk kapal, bukan untuk struktur di darat. Jadi plat yang untuk di daring, dan situ juga ada kelas-kelasnya, jadi supaya dipilih yang sesuai dengan budget, ya kan, dan memenuhi persyaratan. Terus jarak gading, nah ini ada di hitungan scansing, jadi tidak bisa mengabaikan jarak-jarak gading dari kapal, kayak itu rusuknya kapal, supaya kapal itu kuat dan memenuhi persyaratan. Dan juga ukurannya, ukuran gading dan penegak, tebal plat, nah ini semua ada dalam perhitungan scansing, ya, berdasarkan biro klasifikasi ya, PKI, apalagi yang terbaru ada itu, ya, jadi bisa dilihat di situ kalau bangun kapal. Ya, jadi digabungkan aplikasi tersebut mungkin kapal melakukan fungsi secara efisien selama masa operasi yang direncanakan. Nah, di sini ada tentang konfigurasi untuk kriteria perancangan. Nah, ini prosesnya seperti ini, gambar ini. Ini adalah untuk, kan biasanya konsep desain, spiral desain. Nah, ini spiral untuk perancangan struktur. Jadi seperti gambar di sini, ya. Jadi bisa dilihat di sini bahwa
Pastinya ada nanti yang melintang, struktur jadi apa memanjang, ya kan, konstruksinya. Nah, di sini bisa dilewati daripada proses daripada untuk struktur, untuk cancelingnya untuk penampang, canceling melintang, ya kan, dari memanjang, berat baja baru dianalisa. Nah, di sini adalah bagian-bagiannya bahwa ada proses perancangan struktur, ada melalui 4 langkah, yaitu yang pertama menetapkan suatu konfigurasi dan ukuran awal, terus kedua ini menganalisa perilaku rancangan tersebut, terus tiga membandingkan perilaku rancangan dengan perilaku kerja perancangan yang dapat diterima, keempat terus merancang kembali dengan mengubah konfigurasi dan ukuran rancangannya untuk memperbaiki kinerja strukturnya. Terus baru yang kelima, kembali lagi yang kedua sampai keempat nih. Terus menerus sampai diperoleh rancangan yang optimal. Jadi kalau masih kurang optimal, kembali lagi seperti juga nanti perhitungan kekuatan kapal. Jadi berulang kalau misalnya tidak konstruksinya dari scantlingnya tidak masuk, tidak memenuhi syarat, nah itu harus dirubah. Jadi sampai dapatkan yang memenuhi persyaratan. Ya, jadi nanti seperti inilah untuk kita perhitungan daripada spiral struktur. Oke, kayaknya hari ini sampai sini udah habis. Ini teori dulu emang dibaca lagi supaya lebih jelas ya. Jadi belum masuk ke perhitungan-perhitungan. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa tanya. Jadi memang saya mantapin dulu berapa minggu ini di teori-teori ini ya. Jadi tolong dibaca, baru setelah kita mengerti setiap bagiannya, kita akan masuk lari ke perhitungan. Ada yang mau nanya?